Oke, selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam kalian semua yang menonton video ini. Kali ini kelompok 6 akan menjelaskan sistem penyediaan air minum. Oke, pertama-tama ini anggota-anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama ada Hashim Abdullah Said bin Galib dengan NIM 230523610794. Yang kedua Indira Gayatri Dian Pramesti dengan NIM 210523617224. Yang ketiga ada Kaliat Sabita Nuraini dengan NIM 230523601595. Yang empat itu Melchior Carlo Yudyanto dengan NIM 230523609440. Kelima, Muhammad Amir Yusuf dengan NIM 230523600628. Dan yang terakhir, Rehan Dev Afgan Ramdan dengan NIM 220523608617. Oke, yang pertama adalah sistem penyediaan air minum. Sebuah sistem yang menangani seluruh proses penyediaan air minum melalui dari pengumpulan air baku, pengelolaan air, penyimpanan, hingga distribusi air ke masyarakat. Sistem ini sangat penting untuk memastikan ketersediaan air bersih yang layak konsumsi bagi masyarakat, mendukung kesehatan dan produktivitas. Peraturan tentang SPAM tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015. Baik, ini selanjutnya adalah tujuan SPAM. Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum. Yang kedua, terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, kelompok masyarakat, dan badan usaha. Dan yang terakhir, tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakup air minum. Selanjutnya, pengelolaan SPAM. Yang pertama itu operasi dan pemeliharaan. Yang selanjutnya adalah perbaikan. Yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir pengembangan kelembagaan. Di sini ada dokumen yang disusun dalam perencanaan penyelenggaraan SPAM. Yang pertama ada rencana induk SPAM. Yang kedua ada studi kelayakan. Dan yang ketiga rencana teknis terinci. Oke. Selanjutnya yaitu jenis SPAM. SPAM sendiri ada dua, yaitu SPAM JP dan SPAM BJP. SPAM JP yaitu SPAM jaringan perpipaan. Itu memiliki unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan. Dan SPAM bukan jaringan perpipaan yaitu sumur dangkal, sumur pompa, bak, penampung air hujan, terminal air, dan yang terakhir bangunan penangkap mata air. Oke, di sini ada proses SPAM JP yang bisa dibilang yaitu tadi jaringan perpipaan. Ya, di sini skemanya yaitu dari intake menuju ke instalasi pengolahan air. Setelah itu akan ditampung ke rak penampungan air minum. Dan setelah itu meteran air induk akan dibuka dan pipa melewati pipa transmisi air minum. Habis itu tampung kembali di reservoir distribusi dan terakhir akan didistribusikan ke masyarakat. Di sini ada contoh-contohnya, ada unit baku, terus unit produksi yang hijau, dan yang abu-abu itu unit distribusi dan pelayanan. Ini untuk BJP. Dan jadi dia langsung ditampung, langsung dikonsumsi. Jadi di sini seperti sumur pompa tangan, dia langsung dikeluarkan dari bawah tanah dan langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya ada tanggal layanan dan cakupan JP dan BJP. Untuk tanggal layanan 2020 yaitu untuk akses dasar 75,40%, untuk akses
akses aman sendiri 11,80%, untuk akses terbatas 3,10%, untuk akses tidak layak 9,10%, dan tidak ada akses 0,6%. Dan cakupan JP dan BJP sendiri untuk warna merah yaitu BJP, untuk JP-nya warna kuning dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Ini cakupan JP dan BJP grafiknya. Selanjutnya ada tingkat keamanan sumber air. Untuk grafiknya bisa dilihat untuk yang baseline nasional 2020 itu 11,80%, untuk yang tidak ada akses 1,21%, akses tidak layak 6,05%, dan untuk sumur bor sendiri yang aman 15,40%, untuk yang kuning akses 19,09%. Untuk yang aman dari sumber gali 15,40%, untuk yang akses 40,35%. Untuk mata air terlindungi yang akses 7,87%, untuk yang aman 77%. Untuk air hujan yang akses 2,24%, untuk yang amannya 15,00%. Selanjutnya ada tingkat air aman nasional tahun 2020, yaitu distribusi udara yang dikelola secara aman yang ada di Indonesia. Yang saat ini di tahun 2020 itu di Sumatera sendiri ada 8,50%, Jawa sampai Bali 13,00%, Nusa Tenggara 8,10%, Kalimantan 17,40%, Sulawesi 8,3%, Maluku 4,8%, Papua 12,4%. Selanjutnya ini ada tingkat kerentanan sumber air minum di Indonesia. Untuk akses air minum sendiri ada sumur gali. Untuk kerentanan rendah didapat 54,4, sedang 30,8, tinggi dapat 11,9, dan sangat tinggi 2,9. Akses air minum untuk penampungan air hujan yaitu rendahannya 56,7, sedangkan sedang 32,8, tinggi 9,4, dan sangat tinggi 1,1. Untuk akses air minum mata air rendah 59,1, sedangkan sedang 31, tinggi 9,9, dan sangat tinggi tidak terlalu. Untuk akses air minum hidran komunal atau terminal rendah 69,3, sedang 30,7. Akses air minum sumur bor rendah 79, sedang 17,4, tinggi 3,6. Untuk akses air minum air perpipaan rendah 96,7, sedang 3,3. Untuk permasalahan teknis untuk unit air baku sini 1 spam Perumda, yaitu 1 jauh dari permukiman, 2 penurunan debit pada musim kemarau, dan 3 belum ada perlindungan mata air. Yang dari spam pedesaan itu yang pertama, yang jauh dari permukiman, penurunan debit pada musim kemarau. Yang ketiga, belum ada perlindungan mata air atau yang belum terlayani dari spam. 4. Elevasi mata air lebih rendah dari pemukiman. Untuk yang permasalahan dari unit produksi yaitu spam Perumda 1. Kapasitas menganggur, 2. Uji kualitas air terbatas, 3. Keberfungsian terbatas, 4. Kehilangan udara. Untuk spam pedesaan yang 1 tidak ada IPA, 2. Keberfungsian reservoir dan pompa terbatas dan tidak berfungsi. Permasalahan teknis dari unit distribusi dan pelayanan. Spam Perumda 1. Keberfungsian terbatas karena kerusakan pipa, 2. Jumlah kurang, 3.
kontinuitas kurang dari 24 jam. Spam pedesaan. Satu, keberfungsian terbatas karena kerusakan pipa. 2, jumlah kurang. 3, kontinuitas kurang dari 24 jam. 4, kehilangan air tinggi. 5, meteran pelanggan tidak terkalibrasi. Selanjutnya ada permasalahan non-teknis aspek keuangan. Untuk yang pertama, ada rasio kas rendah akibat menurunnya jumlah kas dan utang pajak. Untuk yang kedua, ada rasio return of equity rendah karena tinggi biaya operasi. Untuk yang ketiga, melakukan penyesuaian tarif baru sesuai Permendagri nomor 21 tahun 2020 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum. Untuk permasalahan non teknis aspek manajemen, untuk yang pertama, rasio biaya diklat untuk upaya peningkatan SDM masih kurang dari 10% atau 2,82%. 2, belum memiliki peta penempatan jabatan sesuai kebutuhan pegawai dan menyebabkan kinerja SDM masih belum optimal. Terima kasih atas apa yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan salah katanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.